Ini adalah sesi terakhir untuk menjawab berbagai pernyataan fitnah dari Sapno. Jadi ini adalah jawaban terakhir. Berikutnya, kita tidak perlu lagi membahas sedikit Sapno, kecuali menyampaikan fitnah baru. Karena namanya fitnah, ketika kita tahu harus dijawab. Sebab jangan sampai menjadi dosa jariah kalau kita tidak meluruskan. Yang kedua ini, saya beri tema, akhirnya Muhammad Qasim menyesal dan minta maaf. Nah, ini tema menggemparkan ini. Jadi judulnya nanti di YouTube Muhammad Qasim minta maaf, ya. Minta maaf. Baik. Sebelum kita membahas tema akhirnya Qasim minta maaf, saya ingin menjelaskan dulu, karena ternyata masih saja ada yang belum tahu dan mungkin baru bergabung dengan Majelis Gajah. Perlu diketahui bahwa di Majelis Gajah ini ada 4 pembicara dan semua berbagi tugas. Karena ada juga yang mengatakan, Kang, sebaiknya sudahlah, tidak perlu lagi harus menyerang yang lain, membahas mimpi Qasim saja katanya. Nah, berarti ini belum memahaminya. Maka saya perlu jelaskan. Kami di Majelis Gajah, kita di Majelis Gajah ini berbagi tugas pembicaranya. Yang 1-2 orang khusus tugas di bab amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan untuk menjelaskan tentang mimpi Muhammad Qasim, tentang mubasyirat, tentang akidah, tentang segala macam lah, tauhid, syirik, bab syirik dan sebagainya. Jadi, dan juga ada yang menjelaskan tentang mimpi dan sebagainya. Dan ada juga yang menghantam, menjelaskan, membuka tabir Dajjal dan para pengikutnya. Nah, ini bagi-bagi tugas semua. Untuk amar ma'ruf khusus Ustadz Abu Darda dan Ustadz Dede yang menjelaskan tentang rahasia di balik mimpi-mimpi Muhammad Qasim berdasarkan teks-teks hadis. Itu spesialnya. Kemudian yang menjelaskan tentang mubasyirat dan artinya, takwilnya, mimpi seluruh umat Islam. Bukan hanya mimpi Muhammad Qasim. Mimpi seluruh umat Islam, yaitu Ustadz Abu Darda. Itu bagiannya. Nah, itu amar ma'ruf. Sedangkan bab nahi mungkar, saya dan Ustadz Abu Fida. Nah, ini memang dua ini nggak enak bicaranya. Karena menyangkut mengkoreksi keadaan kemungkaran saat ini. Orang bicara teriak-teriak korupsi, teriak-teriak sesat, teriak-teriak menuju kekafiran, teriak-teriak Dajjal. Itu sulit. Penuh resiko dan tantangan. Bahkan kalau kita lihat dari hadis, jelas pengikut Dajjal lebih banyak dari pengikut Ahmadi. Di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar. Itu berat. Artinya siap bermusuhan, artinya siap dimusuhi oleh banyak orang. Begitu ya. Nah, ini kepada rekan yang baru bergabung supaya paham. Itulah tugas saya dan Ustadz Abu Fida. Ustadz Abu Fida juga berat karena menyangkut kerusakan akidah umat di ujung akhir zaman ini, ya. Dan itu tidak mudah dan itu menyinggung banyak orang. Apalagi saya ini bagian Dajjal, ya. Menyinggung banyak orang karena hampir seluruh hampir mayoritas kalau kita lihat dari isyarat hadis, nanti umat Islam akan jadi pengikut Dajjal. Nah, ini berat sekali, ya.
Baik, itu saya kira pemberitahuan pertama. Sebelum kita membahas akhirnya Muhammad Qasim meminta maaf, yang berikutnya perlu diketahui. Kalau kita lihat isyarat hadis ya, membahas, membuka kedok dan juga menunjuk Dajjal, itu harus dengan keras. Ya. Bahkan di dalam, bukan kita mengklaim kelompok itu, bukan. Tapi ini kan sebagai satu isyarat, panduan kita. Nabi mengatakan ada sekelompok orang yang begitu keras dengan Dajjal perlawanannya. Artinya, berarti memang ini isyarat. Ngomong Dajjal itu harus keras memang. Sulit, lemah lembut. Keras. Terbuka apa nih? Keras itu bukan marah-marah. Bukan marah-marah, emosi, bukan. Tegas. Ya. Boleh volumenya tinggi. Ya, kayak saya sekarang nih. Tinggi, keras, tegas. Karena apa? Karena Dajjal dan para pengikutnya ini bisa memerosokkan, mengajak orang lain. Hati-hati. Di dalam beberapa literatur, baik hadis maupun manuskrip, kalau sudah mengikuti Dajjal itu sulit keluar. Dan dalam hadis yang lain diperkuat, kalau kita jadi pengikut Dajjal sama dengan murtad. Tuh, berat. Makanya, memberantas kemungkaran, baik korupsi, judi, pelacuran, keras memang. Jadi, tidak bisa mengomong ke pelacur, ngomongnya, wah Anda mencari rezeki dengan jualan tubuh. Kan nggak begitu, jangan sopan gitu. Kok mencari rezeki gitu? Udah, Anda pelacur, segera sadar gitu. Jadi artinya memang harus. Ya. Dan isyarat itu ada dalam hadis. Makanya saya keras dan tegas. Nggak usah tendeng aling, long bahasa mubasyiratnya kaki tangan Dajjal, itu sudah sampai kaki tangan Dajjal. Isi mubasyiratnya mereka sedang sekolah Dajjal, sedang sekolah Dajjal. Isi mubasyiratnya sedang di penjara Dajjal, benar Dajjal. Di Kisapno jualan buah busuk, ya buah busuk. Sampaikan saja. Nah, ini yang barangkali perlu dipahami oleh teman-teman sekalian ya. Harus jujur dan apa adanya. Tidak boleh muter-muter atau pakai bahasa bersayap. Itu ya. Itulah cara Majelis Gajah menyampaikan dakwahnya. Baik yang amar ma'ruf maupun yang mungkar apa adanya sesuai rujukan hadis dan mubasyirat. Baik ya. Jadi jangan sampai ada salah paham, saya ini kok sekarang ini kasar ya, dan sebagainya. Ya, protes kepada Allah. Karena Allah yang menurunkan kalimat itu kepada mubasyirat ya, bahwa di Kisapno sedang dikuasai jin jahat. Sudah sampaikan saja apa adanya. Baik. Kaitan dengan judul tema. Nah, akhirnya Muhammad Qasim minta maaf. Saya ingin menggambarkan dulu ada 3 kemungkinan ini. Pertama, perkataan Sapno ini sebetulnya ya, apakah yang bohong di Kisapno? Bohong di Kisapno ya. Sengaja hatinya tahu kebenaran, seharusnya jangan ngomong gini, tapi dia demi gengsi ya, demi ingin menunjukkan diri masih punya kemampuan, maka dia berbohong. Satu alternatif pertama. Alternatif kedua, atau Qasim membohong. Tidak ada lagi kemungkinan itu. Di Kisapno berbohong, Qasim berbohong. Bahasa Qasim berbohong, saya bilang Qasim berbohong. Tidak ada lagi kalimat apa. Atau terakhir, salah terjemahan. Sedikit Sapnonya, dikit-dikit lagi Sapno, itu bisa jadi menerjemahkan salah.
Karena sering terjadi, jangankan begitu. Banyak ketika saya 6 bulan di Pakistan, ternyata banyak yang diterjemahkan ke Indonesia itu salah ternyata. Contoh, menyangkut orang yang berbeda jalan. Ya. Di situ dikatakan tersesat katanya. Kok tersesat bisa bawa banyak orang? Kan aneh, ya kan? Nggak nyambung. Kemarin apa? Jaka sambung, Pak? Nah, Jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung. Aneh kan? Itu yang salah, yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia salah. Di situ ada 2 orang yang berbeda jalan, yang satu lurus, walaupun punya risiko. Qasim sendiri muter-muter, ya. Justru orang ini yang berprestasi, walaupun risiko beli dulu dan banyak bawa orang. Masa di dalam kalimat awalnya tersesat, salah jalan? Nggak mungkin, nggak nyambung, bro. Nah, yang benar ternyata dikoreksi di hadapan Faris tuh. Ya. Faris harus bersumpah nih kalau apa, dia mau bantah nih ya. Justru saya tahu dari Faris dan saya juga mengulang lagi. Oh iya benar ya. Saya menangkap kalimat Qasim itu salah itu. Bukan tersesat, tetapi beda jalan. Nah, contoh itu. Oke, banyak lagi lah perkeliruan-perkeliruan. Jadi ada kemungkinan tuh ya, 3 kemungkinan. Si Sapnonya bohong, ada rekayasa, ada benernya ditambah kebohongan. Ya kalau jin memang gitu. Di Sapno itu kan dipakai jin, Mbak. Tubuhnya itu dipakai jin jahat. Kalau dalam bahasa isyarat apa? Mubasyiratnya. Di Sapno itu setan. Setan itu terdiri dari manusia dan jin. Kebohongan-kebohongan yang seri 1, kedua, ketiga kan benar, jelas. Menyesatkan banyak orang. Di Sapno itu setan sudah jelas. Itu bahasa Qurannya kok. Orang yang mengajak kepada kekeliruan itu setan. Mas Dedi ngajak Kang sesekali yuk ke dugem. Setan itu. Bos, Kang, iyalah. Capek Kang ngomong terus di sini, sesekali lah ke dugem yuk. Itu setan itu, sudah setan. Qurannya begitu. Kang Diki beda amat. Ya memang begitu. Saya hanya menyambung lidah Allah. Setan memang mengajak kepada kesesatan, kesalahan, informasi. Ya. Nah, apalagi ada mubasyiratnya di Sapno. Ya, dikuasai jin jahat. Jelas artinya tubuhnya di Sapno dikendalikan jin jahat. Udah selesai itu, ya. Oke. Atau Qasim bohong, mudah-mudahan enggak nih, ya. Atau salah terjemahan. Baik, kita buktikan apa yang menjadi tema pada pagi ini. Poin ketiga sebelum saya menjelaskan mimpinya ya. Judulnya, saya ulang. Ketika 3 orang ini bersaksi, Mbak Natami, Qasim, dan Sapno, dengan jujur hati, tidak ada rekayasa, tidak ada rasa dendam. Saya sampai hari ini tidak pernah dendam sama Qasim. Justru kasihan. Yang ada kasihan saya sama Qasim. Karena saya mencintai dia juga. Walaupun dia ini masih begitu, tapi saya sadar bahwa dia calon Imam Mahdi memang. Sudah, Allah berkehendak kepada dia, ya sudah. Mau gimana? Itu bagian dari ujian kepada kita semua. Nah, ketika saya memilih lebih percaya kepada siapa, mohon maaf sekali lagi, saya ulang kemarin ya, jauh bagi bumi ke langit, saya lebih percaya Mbak Natani. Pertama, Muhammad Qasim kita tahu dalam keadaan sedang berantakan. Bahkan besok kita kaji dengan judul, ini ada kaitan dengan Muhammad Qasim besok ya, ini menarik nanti. Hei kaum Syiah, Al-Mahdimu ada di sini. Nah, judulnya besok. Al-Mahdimu ada di sini. Itu sama dengan membuka siapa Al-Mahdi yang sesungguhnya. Baik. Jadi
setelah Anda menonton kajian bertema kaum Syiah Al-Mahdi ada di sini, maka pasti Anda akan mulai sadar. Sesungguhnya siapa Qasim sekarang ini, ya? Maka dari banyak fakta yang saya temukan selama 6 bulan sampai hari ini, maka mohon maaf, saya jauh lebih percaya kepada Mbak Natami daripada Qasim sendiri. Apalagi di Kisapno. Karena di Kisapno, di dalam petunjuk hasil istihoroh banyak orang, semuanya negatif. Sedang dikuasai jin jahat, ya, sedang jualan buah busuk, udah jelas banget. Baik, saya kira itu pengantar sebelum masuk kepada tema. Rekan sekalian, saya dapat chat dari Mbak Natami. Ya, ini bukan chat yang kemarin, ada susulan tambahan. Dia ingin meluruskan fitnah dari Diki Sapno yang kaitan dengan bonus mimpi. Ada kan? Adalah mimpi bonus, mimpi Februari 2022. Muhammad Qasim bermimpi di suatu ruangan bersama dengan Diki Chandra, Natami, Buya Askari, dan beberapa helpers lainnya. Ketika itu Qasim memanggil Natami untuk datang kepadanya, tetapi Natami tidak datang kepada Muhammad Qasim, malah dia datang merangkak kepada Diki Chandra. Melihat keadaan itu, Muhammad Qasim pergi meninggalkan mereka. Kemudian Allah berfirman, sekiranya gajah tidak mau mematuhi kata-kata Muhammad Qasim, maka Allah akan menggantikan mereka dengan orang yang lain. Mimpi berakhir di situ. Keterangannya, keesokan harinya Qasim menceritakan kepada Diki Chandra dan tim yang berada di Pakistan ketika itu, dan mereka kesemuanya demam, dan yang paling parah demamnya sampai seminggu adalah Diki Chandra. Diki Sapno bilang ada bonus, waduh. Oke, baik, kalau gitu saya juga kembali ini saya kasih bonus untuk membuka siapa ada sesungguhnya. Kita bacakan teks mimpi teks dari WhatsApp Mbak Natami. Yang terakhir akhirnya Qasim minta maaf. Oke ya. Kang Diki, saya meminta maaf sebelumnya. Ternyata masih ada hal yang tidak teliti sebelumnya, yakni perihal video Sapno pada bagian akhir, yaitu bonus mimpi. Saya berharap Sapno berhenti melakukan hal yang serupa ini tanpa betul-betul menanyakan kepada pihak-pihak bersangkutan sebelum mempublikasikannya. Mbak Natami begitu santun teruslah. Nyebut Diki Sapno itu beliau. Saya berharap beliau, katanya. Padahal di sini sakit hati Mbak Natami, tapi tetap keluarnya beliau. Kalau saya tidak, sebaliknya. Saya berharap kaki tangan Dajjal itu berhenti. Kalau beliau kan, Mbak Natami kan beliau. Nyebut Sapno itu. Begitu santunnya Mbak Natami. Kalau saya tidak, kaki tangan Dajjal. Saya bahkan berani mengatakan, saya berharap setan itu berhenti. Boleh, secara dalih boleh ya. Melakukan hal yang serupa tanpa betul-betul menanyakan pihak-pihak yang bersangkutan sebelum dipublis. Saya sungguh iba dan kasihan kepada beliau tuh, santun benar. Ya, kalau saya tidak, saya mengatakan sungguh iba dan kasihan setan itu. Ya, saya tidak mau memperpanjang masalah. Saya tidak mau bermusuhan. Beliau hanya tidak tahu saja perkara yang sebenarnya. Begitu santun ya. Ini mencerminkan kepribadian. Makanya saya lebih percaya Mbak Natami sudah terbukti, teruji. Ya. Diki Sapno sudah terbukti, teruji dari mubasyirat dan perilakunya benar. Ini kita bongkar dari seri 1 sampai 6 kemarin. Semuanya dusta dan berbuang saja ya. Kang Diki, mengenai mimpi bonus, di mana di dalamnya ada mengenai perihal Kang Diki yang mengalami demam, dan saya tidak mendengarkan panggilan Said Qasim, di sini saya hanya akan meluruskan, karena saya kasihan dengan setan tersebut. Kalau saya bilang setan, Sapno ya, karena dalilnya begitu. Orang yang menjerumuskan orang lain dalam kesesatan itu setan. Beliau hanya tidak tahu saja, saya tidak bermaksud membuat malu setan tersebut. Saya berharap
Allah Subhanahu wa taala ridho dan penjelasan saya. Saya pun takut amat sangat jika salah bicara dan berbohong. Malah ternyata perkara ini diputar-balikan oleh Diki Sapno, ya. Bahkan, baiklah Kang Diki, di bawah ini penjelasan saya untuk meluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saat saya saya sedang sibuk mencari kontrakan di Pakistan untuk dijadikan base camp Majelis Gajah, saya, Said Qasim, Banina, Imran Abbasi saling berkomunikasi melalui WhatsApp, ya. Kami saling bertukar pendapat mengenai di mana lokasi kontrakan tersebut, mengenai agen yang akan membantu mencarikan kontrakan, dan juga mengenai harga dan ukuran kontrakan tersebut. Jadi memang Mbak Natami itulah yang berniat, beliau yang akan membayar kontrakan selama tim Majelis Gajah di Pakistan. Sebelumnya, jauh hari-hari sudah chat saya, Kang, insya Allah saya meniatkan membantu Kang Diki dan Majelis Gajah untuk tinggal di Pakistan. Sebagai niat baik untuk membuka jalan bagi para mujahid ke depannya. Said Qasim menawarkan pada saya bahwa kakak beliau dapat membantu mencarikan kontrakan, tapi Said berpesan agar tidak membahas mimpi dengan kakaknya. Dan Said akan menghubungi saya kembali perihal tersebut, akan menghubungi kembali, ya. Kemudian saya menunggu cukup lama, namun tidak ada kabar dari Said Qasim, sedangkan waktu sudah sangat mendekat, mepet, karena tim dari Indonesia akan berangkat ke Pakistan. Maka saya putuskan untuk mencari agen sendiri melalui website online. Saudaranya Said Qasim dalam waktu itu bersamaan sedang kurang sehat, sakit. Maka saya berkesimpulan, oh mungkin Said Qasim sibuk. Begitulah. Makanya akhirnya saya mencari kontrakan sendiri. Ya. Dan setelah diskusi dengan Mbak Nina, ya, dan Mbak Nina Pak setuju, kemudian juga dengan Imran Abbasi, pada akhirnya saya putuskan untuk mengambil kontrakan ini, ya, tanpa menghubungi Qasim karena dia tahu Qasim janji mau menghubungi tapi tidak, dan saudaranya kan sedang sakit, ya. Dan saya berikan down payment kepada agen tersebut. Singkat cerita, tim dari Indonesia Gajah tiba, ya, di Pakistan. Namun di saat tim akan menuju kontrakan yang saya siapkan, tiba-tiba Said Qasim marah besar kepada saya. Beliau menanyakan kenapa tidak konsultasi ke dia, dan beliau menginstruksikan untuk membatalkan perjanjian dengan agen kontrakan tersebut, ya. Dan Qasim benar-benar dalam amarah besar kepada saya. Ya. Soal amarah besar begini, bagi saya tidak aneh. Berkali-kali Qasim menunjukkan ketidakdewasaannya. Berkali-kali Qasim menunjukkan kepada kita memang orangnya sering amarah besar. Said Qasim lupa, beliau seharusnya akan menghubungi saya segera, ya. Namun saya menunggu cukup lama, kira-kira 1 minggu lebih, dia tidak menghubungi lagi. Ya sudah, karena saya tahu dia kan sedang, saudaranya, ya, keponakan sedang sakit. Dan itu akhirnya memaklumi. Namun tak disangka, Said Qasim benar-benar marah kepada saya dan memaksa saya membatalkan kontrakan tersebut dari agennya. Berita ini saya kabari kepada Kang Diki, betul. Kepada Nina, betul, ya. Saya juga dikabari, Kang, ini gimana? Sudah, saya bilang, Mbak Natami sabarlah, ya, sabar. Memang Qasim begitu. Kalau Mbak Natami tahu, akan lebih kaget lagi. Qasim sifatnya seperti apa, ya. Memang kita diuji. Nah, Mbak Natami akhirnya berlapang dada lagi setelah saya tenangkan, ya. Namun lama-kelamaan kondisi semakin memanas. Alhasil kami memilih kontrakan yang diajukan Qasim. Tuh, dipaksa Qasim. Nggak mau, itu kemahalan, itu apa. Kan aneh, bayangin. Ada satu yang aneh memang janggal. Loh, Mbak Natami yang punya uang, Mbak Natami bukan untuk kontrakin Qasim, kontrakin saya dan tim. Sejak jauh-jauh sudah chat saya, Kang,
saya ingin membantu Kang Diki, ingin membantu Majelis Gajah, meringankan. Saya akan kontrakan untuk Kang Diki dan teman-teman. Untuk saya dan untuk Majelis Gajah kok yang marah-marah Muhammad Qasim. Kira-kira gitu ya. Saya pribadi saat itu cukup kecewa. Dan terpaksa harus menghanguskan down payment tersebut. Qasim nggak pernah cari duit, gimana saya susahnya cari duit? Main enteng aja, ya kan? Hangus itu kan down payment itu. Oke, lalu pagi hari saya bicara kepada Allah dalam hati saya, ya Allah, saya tidak ikhlas. Saya percaya kepadamu, down payment akan kembali jika memang engkau mengizinkan. Saya tidak ikhlas ya Allah. Tuh, saking sakit hati kan. Ini saya mau bantu kok dicaci maki gitu ya. Memang betul, Said Qasim itu ya. Lalu pada sore harinya Said Qasim mengirim pesan WhatsApp. Saya mengabarkan bahwa beliau mendapat mimpi dari Allah menunjukkan kepada Qasim bahwa Natami tidak mendengarkan Qasim dan memilih lebih mendengarkan Kang Diki itu. Saya dibawa-bawa lagi. Gini, saya nggak ikut campur loh. Orang tahu Mbak Natami gini, oh ya silahkan Mbak Natami. Tuh kan. Jadi itu selalu menyalahkan saya. Memang gini rekan sekalian. Ya, ini ada. Baik. Saya teruskan, bahwa Natami tidak mendengarkan Qasim dan lebih memilih Diki Chandra. Oke, baik. Dan Allah memerintahkan agar, nah ini nih, anehnya ini. Dan Allah memerintahkan agar full down payment dikembalikan kepada Natami. Setelah mendengar mimpi tersebut, saya terkejut dan merasa menyesal. Tuh. Mendengarkan Qasim, pada akhirnya kami mengikuti tawaran Qasim. Tuh. Natami orang yang santun, kaget. Walaupun tidak merasa salah, tapi oke lah, jangan-jangan benar nih mimpi dari Allah kan? Menyesal tuh. Oke. Namun hal tersebut tidak berlangsung mulus. Ketika permasalahan dengan Said Qasim sudah mereda, muncul permasalahan baru dengan Awais Nasir dan saya dengan Manatan. Terjadi kesalahpahaman antara Awais Nasir dan saya. Awais Nasir mensalah artikan kaitan kontrakan juga ini. Jadi ribut lagi. Dan berlanjut cukup sengit perdebatan saya dengan dengan Awais Nasir. Saya menjelaskan intinya begini. Ini terjadi kesalahpahaman, bro. Nggak usah dibesar-besarkan, gitulah. Mbak Natami ya, ini panjang. Sampai saya benar-benar shock, ya. Mbak Natami shock gitu. Kok ini saya mau berbuat baik, tapi kok malah dikeroyok, disalahkan oleh Awais Nasir dan Muhammad Qasim. Saya shock berat, takut mendapat murka dari Allah, mimpi Qasim tadi ya. Namun dia bertanya, apakah saya sejahat ini? Apa saya seburuk ini kok sampai Allah marah ya? Akan memberikan sanksi. Ya. Murka kepada saya, saat itu saya terus-menerus menangis karena takut kepada Allah, murka kepada saya. Sembari saya meminta saudara Awais dan Qasim Langdia untuk berhenti menyerang saya. Itu hanya salah paham. Sudah ini perkara kecil. Kenapa diributkan kira-kira gitulah. Mbak Nanta bilang ya. Dan niatnya baik kan. Harusnya bersyukur, dibantu kira-kira gitu. Saya pasrah kepada Allah dan saya tidak mau berdebat. Jadi saya off-kan handphone saya. Lalu saatnya Said Qasim bermimpi bahwa Allah marah dan memerintahkan agar menghentikan ini semua. Kalau tidak Allah akan memberikan hukuman. Nah inilah yang dipelintirkan oleh Sidiki Sapno, oleh setan yang berwujud manusia. Karena ingat, setan itu ada dua. Berwujud jin dan manusia. Oke. Setelah mimpi tersebut, Said Qasim jatuh sakit. Ingat, bukan saya jatuh sakit. Qasim jatuh sakit. Dan semua mengalami yang demam, termasuk Awais. Batuk demam. Dan termasuk Banatami juga ini. Ya. Baik. Jadi, ini kan pertengkaran antara Muhammad Qasim menyerang Banatami, demikian juga Awais. Allah mengatakan, hentikan pertengkaran ini. Ya. Atau
kalian akan diberikan hukuman. Kira-kira begitulah. Dan ternyata betul. Setelah mimpi tersebut, nih Mana Tami ya, Said Qasim jatuh sakit. Serentak. Dan semuanya mengalami gejala yang sama. Batuk, demam, badan lesu-lesu. Flu berat. Ketika seluruh 3 orang itu mengalami sakit, tiba-tiba seluruh pertengkaran, perdebatan, pembulian kepada saya berhenti. Ini yang sebenarnya, makanya kemarin sudah saya bantah. Loh, Diki Sapno ngaco ini. Tidak ada hubungan. Saya memang pernah sakit, kena virus. Tapi itu jauh sebelum ini masalah timbul. Ya, jauh, itu tidak ada hubungan. Nah, ini ada saksi di sini, ada Mas Arif. Tidak pernah kejadian serempak semua sakit. Tidak pernah. Silakan tanya Indra, silakan tanya yang lain. Jadi, dusta Diki Sapno itu. Setan, karena menyesatkan banyak orang. Diki Sapno saya sudah bilang kepada Anda berkali, sudahlah, Anda bukan levelnya untuk menganalisa. Udah level Anda bacakan mimpi Qasim saja, udah bagus itu, sudah. Anda, levelnya bukan begitu ya. Coba introspeksi lah. Ketika kita tim gajah, di markas gajah, Anda tukang apa di sana coba? Kan kita bagi-bagi tugas ini. Saya menilai, teman-teman Anda punya kemampuan apa, makanya akhirnya banyak masak Anda itu. Masakin untuk yang lain, bukan merendahkan tukang masak itu pahalanya besar. Tapi sudahlah, sesuai dengan pemikiran level kita. Nah, kalau Anda bukan levelnya jadi begini, jadi fitnah semua. Anda sudah, hebat, wah Diki Sapno hebat. Kan akhirnya fitnah. Ya. Oke, jadi yang sakit itu adalah justru Qasim, Awais, dan Bana Tami. Ya. Saat itu saya baru bernapas lega. Bukan karena bahagia jatuh sakit, tapi menghentikan serangan-serangan yang ada kepada saya. Dan akhirnya masalah itu mereda sendiri. Ya, saya masih ingat nih, Banina bicara, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menyaksikan. Saya sangat bersyukur pada akhirnya ini selesai berlangsung. Karena gara-gara sakitnya Qasim, Awais, dan juga Bana Tami ya. Sapno benar-benar memutarbalikan fakta ini. Bana Tami ini. Sapno atau setan tersebut benar-benar memutarbalikan fakta. Betul, anak buah Dajjal begitu memang. Bana Tami betul. Faktanya begitu. Dajjal itu menawarkan neraka pada surga. Menawarkan dunia seolah surga padahal dunia. Pokoknya begitulah dibalik-balik semua, ya. Baca hadisnya. Mencampur adukan ke semua jadi satu pernyataan yang salah besar tuh. Ini teks. Bunyinya chat Bana Tami ke saya. Saat itu Said Qasim sendiri jatuh sakit. Awais pun jatuh sakit. Dan akhirnya berhenti sendiri segala bentuk perdebatan yang tidak manfaat tersebut. Tuh, Diki Sapno, Anda benar-benar sudah menjadi setan. Malah Anda memutarbalikan keadaan. Ya. Oke. Dan hikmahnya dari sakit itu seluruh pertengkaran berhenti dengan sendirinya. Dan saya berpendapat sebenarnya itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memimpi Qasim sendiri. Untuk Said dan tim Pakistan sendiri tidak berhenti menyerang. Marah luar biasa yang sebenarnya tidak perlu dan sebenarnya hanya salah paham. Yang sebenarnya hanya masalah kecil dan tidak perlu dibesarkan. Kang Diki, ya, setelah kira-kira 2 bulan lamanya, Said Qasim yang diberikan mimpi di mana Allah memerintahkan untuk down payment dikembalikan. Ya itu kan 2 bulan terus begitu marah terus ke Bana Tami ya. Kang Diki perlu ketahui bahwa selama 2 bulan terus menyerang untuk Qasim kepada Bana Tami. Down payment harus dibalikin itu. Kamu usahakan supaya uang kembali dan sebagainya. Kira-kira itu Qasimnya. Tapi setelah itu berhenti juga mimpinya. Katanya gitu ya. Mimpi Qasim. Kang Diki, setelah kejadian itu Said Qasim mengirim kepada saya banyak voice. Nah, setelah
sakit berat, Qasim Awais sakit berat, Banatami juga sakit, tapi mungkin tidak seberat Qasim dan Awais. Lalu Qasim mengirimkan voice, banyak voice, tapi tidak ada satupun yang saya buka, kata Mbak Natami. Yang membuka akhirnya suami saya. Suami saya orang Prancis, tapi sudah mualaf, sudah masuk Islam, dan tinggalnya di Dubai. Jadi rekan sekalian, Mbak Natami ini tinggal di Dubai sehari-harinya, ya. Dan suami saya menyatakan pada saya, setelah mendengar semua percakapan voice Qasim, bahwa Qasim menyesal dan minta maaf. Setan, Diki Sapno, lihat yang sebenarnya. Qasim minta maaf. Ya, karena sesuai dalil, Anda itu menyesatkan banyak orang, dan itu setan. Allah memberi gelarnya. Jadi Anda cocok dengan mubasyirat lain, sesuai hasil istikharah, bahwa Sapno itu sedang dikuasai jin jahat. Sapno itu sedang jualan buah busuk. Itu, ya. Jadi jelas di sini perkara yang clear, dan saya percaya karena saya juga tahu terlibat dalam percakapan, dalam keributan itu, saya tahu, memonitor. Qasim juga marah-marah ke saya. Sama, marah-marah ke saya. Saya bilang, bro, loh, saya ini tidak tahu apa-apa, tidak diikut sertakan mencari sebagainya. Saya hanya mendukung apa yang diidekan Mbak Natami, karena dia yang punya uang. Loh, dia punya ide begini, mau disilakan. Ya, kira-kira begitu. Kang Diki, ini paragraf terakhir. Saya menyadari kesalahannya setelah Sayyid menyadari kesalahannya setelah saya baru katakan yang sebenarnya, tapi mereka sudah terlanjur berlaku tidak adil. Qasim, Anda tidak adil. Ini dia. Dan Anda menyesal. Anda minta maaf. Anda harus ngomong jujur ke Diki Sapno. Kalau tidak berani, sumpah dengan saya. Saya berani juga bersumpah dengan Anda, Qasim. Karena Anda sekarang sedang di penjara Dajjal, dan Anda sekarang sedang di sekolah Dajjal. Itu problem Anda sekarang, ya. Beliau menyesal, Qasim itu, akhirnya, dan minta maaf. Dalam voice itu, ya. Kang Diki, ini paragraf terakhir. Saya rasa inilah nanti akhir penyerangan Sapno ini. Seandainya Said melihat ini, mendengar videonya Diki Sapno, saya rasa Said pun keberatan dan dengan pernyataan Diki Sapno ini. Tuh. Kalau Qasim tahu nih, bisa jadi keberatan. Atau gini Mbak Natami, bisa jadi ini kesalahan Qasim juga. Ya, karena kita tahu Qasim saat ini hati pikiran sedang berantakan, sedang jauh dari Allah. Jauh dari Allah, siapa bilang dekat dengan Allah? Hanya takdirnya jadi Imam Mahdi. Kalau dekat dengan Allah itu pasti menjalankan syariat Allah. Pasti sholatnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya Senin Kemis, itu dekat dengan Allah. Sesuai dengan Quran dan hadis yang ada. Jadi bisa jadi Qasim pun sedang berantakan hati dan pikirannya. Jadi kacau juga. Ya. Jadi belum tentu bahwa, makanya saya katakan di awal ini ada 3 kemungkinan ini. Diki Sapno berbohong, ya, menambah-nambah mengurangi, atau Qasim berbohong, atau salah terjemahan. Bisa jadi demikian. Baik, saya kira itu tema pada pagi ini, dan ini saya terakhir bicara Diki Sapno. Ya, sudahlah, karena dia menyebarkan fitnah, maka kita harus clearkan. Karena bahaya. Kalau tidak di-clearkan, bahaya. Nanti seolah itu kebenaran. Dan bahayanya apa coba? Bukan kepada Diki Sapno, dia memang sudah jelas dalam mubasyirat, memang kaki tangan Dajjal. Dan kemungkinan besar jadi pengikut Dajjal terus. Kemungkinan besar, ya, kalau dia tidak sadar. Nah, yang kita khawatirkan adalah orang lain yang mendengarkan mimpi ini.
Termasuk terbukti kan? Siapa? Habib Bula Asani. Dia itu apa namanya? Dia itu mursyid Toreko. Tuh terjebak juga. Terbawa fitnah coba. Bayangkan. Makanya siapa namanya? Habib Bula Astani. Anda sadar, Anda salah besar itu. Gajah harus dibubarkan. Anda harus membubarkan diri sendiri harusnya ya. Oke, jadi Anda sudah jadi pengikut Dajjal. Karena memang Anda sedang di sekolah Dajjal, kita tahu. Anda memang sudah sekarang di sekolah Dajjal. Karena Anda di sana memang. Ya. Tapi seperti kasus sama dengan Hairul, nggak ngerti masalah, ikut-ikutan. Dan hanya mendengarkan satu pihak. Sama dengan Suyatno juga. Sudah banyak contoh dari mereka itu begitu. Baik, saya kira rekan sekalian, itulah contoh berikutnya dari rangkaian pernyataan Diki Sapno. Sudah Diki Sapno, nasihat saya terakhir ya, saya masih kasihan dengan Anda ya, walaupun Anda sekarang sedang berperilaku sebagai setan, tapi saya masih ada kasihan. Sudahlah Diki Sapno, berhentilah menganalisa. Anda bukan levelnya. Mohon maaf, Anda bukan levelnya ya. Jauh dari level Anda untuk menganalisa. Lebih bagus udah seperti dulu aja, sebarkan mimpi. Dan Anda orang yang jahat memang. Karena bersama-sama dengan Gulam, Diki Sapno, siapa lagi itu? Banyak lah. Terus, sama 3 tahun mempromosikan, bubarkan gajah gitu, ya. Mempengaruhi anggota gajah yang lain. Itu sudah jahat. Karena justru Allah tampakkan sekarang Majelis Gajah justru alhamdulillah di track yang benar, selalu berpegang kepada Quran dan hadis, dan pada faktanya yang bisa mewujudkan banyak dakwah kepada publik, itu Majelis Gajah. Itu nyata yang Anda tidak boleh abaikan. Cobalah berpikir sampai ke situ ya. Dan yang bisa mewujudkan untuk mengajak kepada orang untuk menjadi manusia terbaik, manusia yang paling utama, yang terhindar dari fitnah Dajjal, dan bisa menyelamatkan agamamu adalah Majelis Gajah yang sekarang terwujud di sini, memiliki tempat untuk ujlah di dalam rangka itu. Itu fakta ya, Sapno ya, fakta itu. Anda belum tentu bisa apa-apa, silahkan. Anda kan cuma ngomong doang misalnya ya. Coba silahkan. Mana karya Anda? Anda main di YouTube, saya tahu ada kepentingan cari uang juga. Karena Anda dari dulu cari uang tuh main game. Saya tahu. Itu terbuka, semua orang tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu saya seorang pengusaha Muhammad bin Indra tahu, Ahmad tahu, semua tahu. Diki Sapno itu sering ke warnet cari uang, ya, untuk main game. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Saya sekali lagi tidak ada kata-kata yang terbaik untuk Dajjal dan kaki tangannya. Harus tegas, keras, dan terbuka apa adanya. Jujur, itulah yang terbaik dalam rangka menghadapi Dajjal dan pengikutnya.